Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dalam program TVR 09 dan rekan saya Alfat Rizky, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali berita pagi ini pemirsa dari Komisi 3 DPR RI yang mendorong Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo untuk meningkatkan kinerja dan juga pengawasan terhadap petugas atau pegawai dalam pelaksanaan tugas. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pelanggaran dari oknum pegawai yang bekerja sama dengan para tahanan. Komisi 3 DPR RI mendorong Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo meningkatkan kinerja pengawasan terhadap petugas atau pegawai dalam pelaksanaan tugas agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas. Dalam kunjungan kerja reses di kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo beberapa waktu lalu, anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi mengatakan perbaikan kinerja Kanwil Kemenkumham Gorontalo harus memprioritaskan persoalan sumber daya manusia atau kepegawaian. Ya, jadi saya memang concern ya terhadap upaya perbaikan aparat penegak hukum maupun aparat Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ini selalu saya suarakan, bahkan ketika rapat kerja dengan Jaksa Agung, kemudian juga dengan Kapolri, kemudian juga Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR lainnya, Muhammad Syafi'i, mengapresiasi sistem pencegahan tindakan kriminal di Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat tidak terjadinya over capacity di lapas. Juga tadi di Kumham, Kumham juga lapasnya tidak overcrowded. Kalau kita berkunjung ke seluruh provinsi di Indonesia ini, semua lapas overcrowded. Di sini malah belum ada rutan. Masih digabung antara warga binaan dengan para tahanan. Itu pun ternyata kapasitas lapasnya masih longgar. Dari Provinsi Gorontalo, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pimpinan DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Dubes Kroasia untuk Indonesia, Nebojša Koharović. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia dalam memperkuat diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama antar kedua negara. Pimpinan DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Dubes Kroasia untuk Indonesia, Nebojša Koharović. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia, memperkuat diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama antara kedua negara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Kroasia di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta mengatakan, kunjungan Dubes Kroasia bukan yang pertama dan komunikasi kedua negara memang terus berjalan dengan baik, di mana dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia. Ya, pertama ini kunjungan bukan yang pertama. Kita dengan pihak Kroasia ini memang saling berkomunikasi dengan baik. Ini kunjungan yang kesekian dan dalam rangka memperingati 30 tahun Kroasia. Ada rencana yang sempat tertunda kemarin karena pandemi COVID-19 dan ini kita lanjutkan sebagai diplomasi parlemen dan insya Allah bulan Juli kita akan kunjungan muhibah ke Kroasia untuk melakukan diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama dengan negara Kroasia. Ya, kalau G20-nya nggak terlalu banyak karena kita lebih fokus pada diplomasi parlemen dan penjajakan kerjasama. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan hubungan baik antara Indonesia dengan Kroasia ini tentunya akan terus dijaga dan intinya penguatan diplomasi antar parlemen akan semakin ditingkatkan sehingga penjajakan kerjasama kedua negara akan menjadi semakin baik. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada berita dari Komisi 9 DPR RI yang menyoroti tingkat pemanfaatan kesempatan kerja di Provinsi Riau yang belum optimal. Informasinya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, guna mempercepat penurunan angka stunting, DPR menekankan pentingnya keterlibatan penyuluh keluarga berencana atau KB dalam proses penanganan stunting. DPR menilai perlu ada tambahan insentif kesejahteraan bagi para pendamping KB. Guna mempercepat penurunan angka stunting, DPR menekankan pentingnya keterlibatan penyuluh keluarga berencana dalam proses penanganan stunting. DPR menilai perlu ada tambahan insentif kesejahteraan bagi para pendamping KB ini. Saat ini, prevalensi stunting Indonesia pada 2019 mencapai 27,7%, sedangkan target pemerintah soal prevalensi stunting mencapai 14% pada 2024. Anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto menilai kesejahteraan penyuluh keluarga berencana ditingkatkan. Menurut Weni, penyuluh KB adalah garda terdepan program BKKBN di masyarakat. Ia menjelaskan para penyuluh KB membutuhkan bantuan tambahan alat peraga untuk mengedukasi warga secara intensif. Itulah yang selalu saya perjuangkan di Komisi 9. Saya pernah sampaikan kalau honor untuk pendamping PKH begitu besar, mengapa honor untuk pendamping KB itu begitu rendah? Sedangkan pemerintah menerapkan target 14% untuk 2024. Seharusnya itu yang menjadi perhatian. Ujung tombak untuk kesuksesan tersebut adalah justru di para pendamping KB. Jadi mereka justru harus diperhatikan kesejahteraannya supaya mereka mampu melaksanakan tugas-tugas yang itu. DPR menilai BKKBN perlu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan pemerintah daerah, dalam memberikan perhatian serius dalam program penurunan stunting. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Ketersediaan listrik yang mencukupi dinilai menjadi salah satu cara menarik investor termasuk di Provinsi Papua. Sumber daya alam Papua yang berlimpah termasuk potensi energi baru dan terbarukan bisa dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Ketersediaan listrik yang mencukupi dinilai menjadi salah satu cara menarik investor termasuk di Provinsi Papua. Sumber daya alam Papua yang berlimpah termasuk potensi energi baru dan terbarukan bisa dimanfaatkan sebagai energi pembangkit listrik. Dalam kunjungan kerja reses beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 7 DPR RI,
Sugeng Suparwoto mengatakan, Papua memiliki banyak potensi tenaga surya dan angin, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih. Energi bersih bukan hanya akan mengurangi dampak perubahan iklim, melainkan juga akan meningkatkan kesehatan manusia. Perkara kita masuk ke energi baru terbarukan bukan pilihan, tapi keharusan. Bahkan Indonesia kalau mau survive dan mau untuk bisa tetap handal di depan adalah tidak bisa tidak dengan harus masuk ke energi baru terbarukan. Itulah. Anggota Komisi 7 DPR RI Dia Roro mengatakan, pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebaiknya mulai menyiasati dengan menggunakan energi baru dan terbarukan. Dengan begitu, pembangkit listrik mampu menghasilkan daya listrik untuk memenuhi tingkat elektrifikasi yang tinggi di Papua maupun seluruh Indonesia. Demand itu bisa kita supply oleh sumber yang lebih ramah lingkungan, mengingat juga mungkin komitmen global kita, Paris Agreement. Pemerintah menargetkan porsi EBT pada tahun 2022 mencapai 15,7% dari bauran energi nasional. Porsi tersebut akan ditingkatkan hingga mencapai 23% pada tahun 2024. Dari Provinsi Papua, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Kelonggaran dan kesempatan mudik saat libur Lebaran yang diberikan pemerintah dimanfaatkan jutaan masyarakat Indonesia. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pemerintah dalam penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Kelonggaran dan kesempatan mudik saat libur Lebaran yang diberikan pemerintah dimanfaatkan jutaan masyarakat Indonesia. Kepadatan hingga kemacetan saat arus mudik maupun arus balik libur Lebaran kembali terjadi dan dirasakan banyak pihak. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pemerintah dalam penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Ditemui saat mengikuti kunjungan kerja AKD ke Jawa Timur, Hamid Nur Yasin memberikan catatan penting terutama titik kemacetan parah di sejumlah ruas tol. Adapun sarana prasarana dan fasilitas yang disiapkan belum memadai dan belum memberikan rasa nyaman bagi pemudik. Penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran kali ini harus dievaluasi menyeluruh dan menjadi perhatian serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Termasuk kepada para pemudik ini juga harus sama-sama menjaga. Pihak penyelenggara, pemerintah, aparat, kepolisian, dinas perhubungan dan sebagainya sudah menata, tapi pihak kita sebagai pemudik juga harus betul-betul memahami dan mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pergerakan penumpang secara kumulatif di masing-masing moda transportasi mulai H-7 hingga H+4 Lebaran mencapai 10.295.673 penumpang. Dari Jawa Timur, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR berkomitmen siap mengawal pembangunan ibu kota negara agar dapat terlaksana sebagaimana rencana. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pemerintah terus mendorong kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN tahap 1 di Kalimantan Timur yang ditargetkan rampung pada 2022 hingga 2024. Nah, percepatan tersebut antara lain mulai dari penyusunan aturan turunan, kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Nah, pemirsa, selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Pemerintah terus mendorong kementerian, lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN tahap 1 di Kalimantan Timur yang ditargetkan rampung pada 2022 hingga 2024. Percepatan tersebut antara lain mulai dari penyusunan aturan turunan, kesiapan lahan, hingga pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap 1 sendiri difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar, sarana utama, pemindahan ASN, termasuk TNI, Polri, instansi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan Presiden ke KIPP. Target pembangunan infrastruktur utama untuk mendukung pemerintahan IKN Nusantara selama 2 tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri. Pasalnya, dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pembangunan kawasan inti seluas 6.600 hektar. Dan di saat yang bersamaan juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektar. Belum lama ini, tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI melakukan pengawasan secara langsung ke Kalimantan Timur, khususnya ke lokasi calon pusat pemerintahan, guna memastikan target pembangunan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara rampung sesuai jadwal. Selain fokus pada target pembangunan pusat pemerintahan, anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, juga mendorong pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan di kawasan Ibu Kota Negara baru, agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah IKN dengan wilayah penunjang di sekitarnya. Irwan menambahkan, kesungguhan pemerintah dalam membangun infrastruktur penunjang Ibu Kota baru diantaranya Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoy seluas 378 hektar patut diapresiasi dan mendapat dukungan. Melihat bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk membangun infrastruktur pendukung IKN ini, termasuk tadi kita sudah melihat jembatan Pulau Balang, kemudian kita juga ada diskusi tadi di titik nol, terakhir di bendungan ini. Jadi memang harapan kita pasca ditetapkannya undang-undang IKN ini, beberapa pembangunan sarana pendukung utama jalan, air bersih, kemudian nanti menyusul pembangunan istana, perumahan itu bisa sesuai dengan waktu yang di. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah Ibu Kota Negara.
khususnya masyarakat Penajam Pasar Utara dan sejumlah kabupaten di sekitar IKN. Pemerintah harus juga memikirkan jangan sampai adanya ibu kota negara ini menjadikan gap dengan masyarakat sekitarnya. Perlu dipikirkan masyarakat setempat, utamanya masyarakat Kabupaten Penajam Utara, itu ditingkatkan kesejahteraannya. Bagaimana skenario meningkatkan kesejahteraan itu penting. Infrastruktur di pembangunan kabupatennya itu juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Jangan sampai masyarakat di sini menjadi penonton. Tidak hanya Provinsi Kalimantan Timur yang kini sibuk berbenah. Provinsi Kalimantan Selatan juga berencana membangun Bandara Internasional Kambitin di Kabupaten Tabalong dalam rangka mendukung transportasi ibu kota negara baru. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saifullah Tamliha menilai pembangunan Bandara Internasional tersebut dinilai penting mengingat keberadaan Kabupaten Tabalong cukup dekat dengan daerah ibu kota Nusantara dan merupakan segitiga emas atau persimpangan antara 3 provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Bandara ini sangat strategis. Dia terletak di antara 3 provinsi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu, evakuasi terhadap apapun yang terjadi di sekitar IKN itu perlu ada di sini. Nanti kami akan berbicara dengan Bappenas, berbicara dengan Menteri PUPR, berbicara dengan Menteri Perhubungan. Seberapa besar sih anggaran yang akan dialokasikan jika membangun sebuah bandara? DPR RI juga menyerukan program reboisasi hutan di kawasan IKN harus berjalan dengan baik dan masif, mengingat alih fungsi lahan untuk infrastruktur IKN merambah kawasan hutan yang cukup luas. Upaya ini perlu dilakukan agar fungsi hutan di Kalimantan tetap optimal. Tim Liputan TVRI Parlemen melaporkan. Pemirsa, siapa yang tak tahu skateboard? Olahraga yang diciptakan pada tahun 1950-an ini masih populer sejak dahulu hingga sekarang. Nah pemirsa, sesaat lagi akan kami hadirkan liputannya hanya untuk Anda, tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
kembali di TVR 09. Pemirsa, berbicara tentang skateboard tentu tak akan ada habisnya. Siapa sangka jika permainan ini berawal dari keisengan belaka. Skateboard pertama kali lahir di California, Amerika Serikat sebagai alternatif selancar air atau surfing. Nah, pemirsa, sejarah skateboard masuk ke Indonesia dimulai pada tahun 1976, di mana pada masanya anak-anak muda mulai menggilai olahraga yang cukup ekstrim ini. Kepopuleran skateboard tak luntur hingga saat ini, hingga lembaga parlemen pun memiliki komunitas skate parlemen yang juga menjadi satu-satunya komunitas skateboard milik kementerian lembaga yang ada di seluruh Indonesia. Berikut ini pemirsa informasi lengkapnya hanya untuk Anda. Pemirsa TVR 09. Siapa di sini yang tidak mengenal skateboard? Saya rasa semua sudah pasti tahu ya seputar olahraga ekstrim ini. Yap, skateboarding merupakan salah satu dari sekian banyak jenis olahraga ekstrim yang digemari oleh semua kalangan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Menurut sejarah, skateboard diciptakan pada pertengahan tahun 1940 hingga 1950-an oleh Frank Nasworthy, peselancar dari California, Amerika Serikat yang saat itu ingin mencari alternatif lain bermain surfing ketika air laut sedang tidak berombak. Lalu Frank berpikir, bagaimana jika berselancar di darat? Atas pemikiran ini maka kemudian lahirlah papan seluncur darat yang saat ini kita kenal dengan nama skateboard. Bicara skateboard, lembaga parlemen juga nggak mau ketinggalan dong. Kenali nih, komunitas skate parlemen. Komunitas parlemen ini terdiri dari unsur pegawai, mulai ada yang honorer juga ada, staf ahli, tenaga ahli, bahkan security juga ikut di sini gitu. Itu semua yang ada di cakupan kompleks parlemen aja sih. Hayo, siapa di sini yang baru tahu kalau lembaga parlemen juga punya komunitas keren loh? Ya contohnya komunitas skate parlemen ini. Mau ikutan keren? Mau ikutan gabung? Kita tanya yuk sama salah satu membernya. Mas Sidik Permana, yang sudah lama bergabung di komunitas skate parlemen ini. Pertama, mungkin dia harus bagian dari kompleks parlemen ini. Terus yang kedua, ya tinggal gabung, datang aja pas waktu kita latihan gitu. Parlemen Skate ini hadir sebagai contoh komunitas yang hidup di lingkungan gedung DPR, MPR, dan DPD RI. Kita cari tahu yuk, komunitas skate parlemen ini suka ngadain event-event menarik apa aja sih? Event turnamen biasanya kita yang ngadain gitu loh. Nah, kita sering ngadain challenge, sudah 3 kali ya, secara nasional. Itu diikuti skater dari Aceh hingga Papua, sekitar 200 orang gitu kan. Terus berhadiah total 50 juta, itu kita udah mencari sponsor kemana-mana gitu, cuman itu masih virtual gitu loh. Nah kita pengennya tuh, pengen bikin event tapi offline gitu kan. Terus di situ ada performance band, terus ada produk UMKM lah seperti itu. Jadi hitung-hitung sebagai sosialisasi gitu loh. Di kompleks parlemen ada loh yang main skate gitu loh. Wow, keren banget ya pemirsa. Nggak tanggung-tanggung loh, challenge yang diadakan komunitas skate parlemen ini diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Hadiahnya juga lumayan banget. Yuk teman-teman yang punya hobi skateboarding, kalau komunitas ini ngadain event lagi, jangan lupa ikutan ya. Tambahan info nih buat pemirsa, komunitas skate parlemen ini merupakan satu-satunya komunitas skate yang ada di Kementerian Lembaga seluruh Indonesia loh. Kebetulan parlemen skate ini adalah satu-satunya komunitas skate yang ada di Kementerian Lembaga gitu. Kita yang satu-satunya tergabung dalam Korpri Sekjen DPR gitu. Iya. Jadi belum ada perlombaan antar KL karena justru kita mengundang, sudah pernah ada yang dari Kementerian Keuangan ikut bergabung di sini latihan bareng, yang dari BPS juga, itu cewek malah dari BPS. Latihan bareng di sini hari Jumat gitu. Olahraga skateboard sangat bermanfaat dalam mengurangi stres karena beban kerja. Juga bisa mengeluarkan hormon endorfin sehingga pemirsa bisa tetap merasa awet muda. Beberapa member komunitas skate parlemen ada yang sudah lama bermain skateboard.
Tapi ada juga yang baru belajar dari awal. Semua dilalui dengan sukacita dalam ikatan persaudaraan sepapan. Tapi, kapan sih waktunya mereka untuk berlatih? Terus, ada berapa ya anggotanya? Tiap latihan itu Jumat pagi karena hari olahraga dan pulang kerja ya sore ya. Seperti sekarang gitu kan, kalau misalnya kita ada waktu luang ya kita berlatih gitu. Kalau dihitung sekitar 25 ya dari MPR, DPR, DPD gitu. Eksistensi komunitas ini tentunya tidak lepas dari dukungan orang-orang di lingkungan Sekretariat Jenderal. Semoga kedepannya komunitas skate parlemen bisa punya skatepark yang luas dan anggotanya juga semakin banyak ya. Untuk menjadi resmi sebagai cabang olahraga di Korupsi Sekjen DPR aja itu sebuah dukungan yang sangat baik ya. Dan kebetulan dari koordinator kami, Bapak Yugo, dia sudah mengajukan pengajuan fasilitas gitu loh. Dengan peralatan untuk mendukung olahraga kita. Mungkin ya kita menunggu kabar baiknya aja. Fasilitas olahraga di sini kalau bisa ditambahkan fitness yang di outdoor, kolam renang juga, terus skatepark mini gitu kan untuk kita, dan kita bisa mengundang atlet dari Indonesia, kita bisa mengundang profesional skateboard yang dari luar dan di Indonesia. Kita bisa mengadakan event di sini, sosialisasi tentang parlemen juga di sini gitu. Sekian dulu pemirsa liputan kita kali ini yang mengulas seluk-beluk komunitas skate parlemen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 17 Mei 2022. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan rapat paripurna yang ke-21 pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi-komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan dewan